أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Inilah Erdogan. Beliau pernah menyatakan komitmen dan selalu menunjukkan bagaimana cita-cita beliau untuk kembali memimpin dunia. Banyak yang bertanya tentang loyalitas saya. Maka saya katakan bahwa loyalitas saya adalah untuk negeri saya. Dan negeri saya adalah setiap jengkal permukaan bumi yang dikumandangkan azan di sana. Jadi beliau memimpin tidak bermaksud hanya memimpin Turki, tapi memimpin Islam dunia. Bapak yang berhormati Allah, ada satu penjelasan dari Muhammad Qasim. Pernah mendengar Muhammad Qasim? Seseorang yang diklaim mimpi berkali-kali bertemu dengan Rasulullah SAW sampai 300 kali, bahkan mimpi mendapatkan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ini sangat kontroversial memang, tapi sempat ramai Muhammad Qasim ini karena setiap pernyataannya terjadi. Salah satu yang beliau katakan adalah kehancuran Turki dalam perang yang tidak lama lagi akan terjadi. Pernyataan Erdogan memang terlepas dari apa yang dikatakan Muhammad Qasim. Pernyataan Erdogan ini akan memicu terjadinya perang dunia. Ada dua perang dunia besar, dan ini akan diawali oleh Arab Spring jilid 2. Libanon kemarin, Beirut meledak, itu konspirasi Bapak. Bukan karena amonium nitrat yang meledak. Tidak mungkin membentuk cendawan seperti itu. Itu ada rudal yang ditembakkan. Lupakah kita? 3 hari atau beberapa hari sebelum kejadian ledakan, 3 pesawat Amerika pulang pergi Beirut secara mencurigakan. Ya, lupakah kita? Israel di bawah pimpinan Netanyahu sekarang menghadapi gejolak politik. Rakyat Israel meminta Netanyahu turun. Korupsi besar sekali. Maka Netanyahu harus mengalihkan isunya. Maka isunya adalah memerangi Iran dan Libanon. Tidak lama lagi kita akan menghasilkan Libanon. Beberapa hari kemudian meledak Beirut. Dan lupakah kita? Libanon sedang dilanda krisis ekonomi, inflasi yang sangat dahsyat. Nilai mata uang Libanon anjlok 80%, minus 80%. Resesi ekonomi melanda Libanon. Maka Hasan Nasrullah, pemimpin Libanon dari Hizbullah, bukan Hizbullah, berambisi untuk tetap menguasai mempertahankan kekuasaannya. Dialihkan isunya, diledakkanlah tadi pabrik kimia. Itu rekayasa, cover story. Ada agenda besar yang terselubung. Apa itu? Upaya menjatuhkan Erdogan. Turki baru saja menemukan 320 miliar meter kubik gas di Laut Hitam. Penemuan ini akan membawa Turki ke era baru, era Turki menuju kekuatan adidaya dunia. Subhanallah. Ini yang membuat Turki makin berkibar, Bapak. Lupakah kita? Kalau perang Armageddon yang menurut para ulama disebut Armageddon, Rasulullah tidak menyebut Armageddon. Perang Armageddon ini dipicu oleh perang akibat munculnya emas hitam di muka bumi. Rasulullah pernah menyebutkan akan tersingkap emas dari tanah Efrat. Ketika dia tersingkap, maka ribuan manusia akan berperang. Dari 100 orang hanya 1 yang selamat. Ini adalah gambaran menurut para ahli hadis, gambaran perang dunia. Apakah kita dihadap di ambang perang dunia ketiga? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Yang jelas, Turki hari ini sedang berbenah untuk bangkit kembali. Dialah orang pertama yang berhasil berani menepuk pipi. Siapa? Presiden adidaya. Kalau kamu masuk negara saya wajib pakai paspor ya. Beranikah presiden kita? Kepada Xi Jinping? Kemudian lagi Bapak Ibu rahmati Allah, perjuangan di akhir zaman tentu tadi sudah dikatakan tidak lama lagi. Maka sebaik-baik orang di muka bumi yang berharta adalah mereka yang mengorbankan hartanya dan mereka sedekahkan untuk tegaknya Islam di akhir zaman. Ingat Abu Bakar ketika Rasulullah menyeru untuk perang melawan kaum musyrikin Mekah di perang Badar, perang penentuan, Abu Bakar menyerahkan semua hartanya di jalan Allah. Rasulullah SAW bertanya, "Ya Abu Bakar, ma tabki fil bait li ahlik?" Wahai Abu Bakar, ma'aksara sedekah. Betapa banyak sedekahmu hai Abu Bakar. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu di rumah? Ya Rasulullah, ini semua harta saya sedekahkan di jalan Allah. Lalu apa yang kau sediakan untuk anak dan istrimu? Aku tinggalkan Allah bersama mereka. Subhanallah, Allah maha kaya. Inilah Abu Bakar, cerdas memang. Ketika harta kita sedekahkan, sebetulnya tidak hilang, tapi kita transfer ke akhirat, karena itu yang akan kita petik. Maka ketika Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya, maka semua harta itulah yang akan didapatkan nanti di akhirat. Karena harta yang kita sedekahkan di jalan Allah itu yang tidak akan hilang. Apalagi kalau kita sedekahkan untuk kebangkitan Islam di akhir zaman.
Kemudian ibu-ibu tolong hidupkan Quran Sunnah sekali lagi. Coba didik anak-anaknya, kata Allah di dalam firman Allah dalam surat Al-Anfal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Anfal ayat 60. Wa'idul lakum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Al-ayah. Persiapkanlah oleh kalian kekuatan fisik dan juga kuda-kuda perang yang ditambatkan yang akan menggetarkan musuh-musuh kalian dan orang-orang yang tidak terlihat oleh kalian. Allah mengetahui mereka. Maksudnya apa? Didik putra-putri kita untuk mencintai jihad di jalan Allah. Karena mereka akan lahir dari seorang ibu yang mendidiknya dengan baik. Ibu-ibu pernah mendengar nama Samson Delilah? Samson itu adalah seorang dari Bani Israel yang Allah muliakan. 1000 bulan atau 83 tahun berjihad di jalan Allah seorang diri. Malam harinya bertahajud di jalan, berbunajat kepada Allah. Satu dari mereka yang menyebabkan turunnya Lailatul Qadar. Dia Sam'on, lahir dari pendidikan terbaik seorang wanita yang solehah, seorang ibu yang solehah. Jadi itu tugas ibu-ibu sekalian untuk melahirkan generasi akhir zaman ya. Sekali lagi mudah-mudahan ibu-ibu dikuatkan Allah istiqomah dalam tarbiyah di rumah untuk melahirkan generasi mujahid-mujahidah. Kami membutuhkan mereka Bu. Karena tidak lama lagi Indonesia pun sama. Kita akan menjadi Taifah Mansurah insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pasukan Imam Mahdi. Ada ceramahnya Erdogan ketika beliau berbicara tentang demokrasi. Dalam satu ceramahnya beliau mengatakan bahwa demokrasi bukan lahir dari kandungan Quran dan Sunnah. Demokrasi hanya alat saja bagi kita untuk menegakkan Islam di dunia. Artinya apa? Bahwa Erdogan tidak akan berhenti berjuang ketika demokrasi yang dijadikan alatnya sudah tidak lagi terpakai, Pak. Artinya ketika Erdogan sudah tidak lagi menjadi pemimpin Turki, beliau akan terus berjuang di luar sistem, Pak. Bahkan akan merubah sistem itu menjadi khilafah, Pak. Akan menjadi khilafah. Itulah kenapa banyak khilafah diributkan. Kita masih ingat ketika Turki menjelang Turki, detik-detik Turki dihancurkan, khilafah Turki menjelang kebangkitan Turki. Yahudi di bawah pimpinan Inggris, Jenderal Allenby, Christopher Allenby itu melakukan strategi politik belah bambu, Pak. Ya, Sultan Abdul Hamid yang mulia, luar biasa solehnya, baik hati, digambarkan lewat propaganda media Yahudi sebagai raja yang diktator, kejam, haus darah dan suka wanita. Di saat yang sama, media mereka menayangkan bagaimana perjuangan Mustafa Kemal menyelamatkan Turki melawan Yunani. Maka di saat yang sama, rakyat Turki membenci Abdul Hamid dan mencintai Mustafa Kemal. Itu bagaimana citra republik diangkat, khilafah diinjak. Nah, lambat laun Erdogan akan membalik situasi, Pak. Erdogan akan membalik situasi. Anak terbesar saya berada di Istanbul sekarang, sedang kuliah di sana. Beliau memberitakan terus bagaimana perkembangan Turki hari ini. Memang di Ankara itu sudah muncul kekuatan-kekuatan anti Erdogan, termasuk di Istanbul, Pak. Tapi ternyata itu kekuatan yang tidak bisa menggoyahkan posisi Erdogan. Betapapun Erdogan dibatasi oleh jabatan politiknya, ya, Erdogan sudah menjalin kerjasama dengan beberapa pemimpin dunia. Salah satunya pemimpin Hamas, Pak. Artinya ketika Erdogan sudah berbicara Al-Aqsa, maka beliau akan meninggalkan Turki, Pak. Beliau akan memegang umat Islam dunia. Beberapa hari ke belakang ada pertemuan OKI, Pak. Itu yang dikemukakan Erdogan. Saya tidak akan pernah berhenti betapapun saya tidak lagi menjadi presiden Turki. Ini bukan sistem kita. Sistem kita adalah khilafah ala minhaji nubuwah. Itu yang dikatakan Erdogan. Artinya Erdogan akan berjuang terus sampai nanti khilafah tegak di bumi Palestina. Betapapun beliau sudah tidak lagi jadi presiden. Itu sempat kami khawatirkan, Pak. Tapi itu jawaban tegas Erdogan kepada kita.